10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Yulina Khairiyah dari Fakultas Ekonomi kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang yang pertama, pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, faktor-faktor keberhasilan teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia bisnis. Yang keempat, apakah bisa UMKM di Poso mengimplementasikan teknologi informasi komunikasi dalam bisnisnya? Yang kelima, hal-hal penting apa yang sudah dipelajari dalam mata kuliah ini? Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi adalah suatu kegiatan yang berkaitan tentang mengambil, mengumpulkan, mengelola, memproses, memanipulasi, menyebarkan, menyimpan, menyajikan, dan memindahkan informasi antara media satu ke media yang lain. Teknologi informasi mencangkup dua aspek. Yang pertama, teknologi informasi, dan yang kedua, teknologi komunikasi. A. Pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan teknologi yang digunakan untuk mengolah data sehingga data dapat diubah menjadi informasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengolahan informasi. B. Pengertian teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Teknologi komunikasi merupakan teknologi dalam penyebaran informasi baik untuk tingkat regional maupun internasional. Dalam teori komunikasi dikenal dengan sistem komunikasi yang terdiri atas sumber informasi, informasi yang disebarkan, saluran komunikasi, dan penerimaan informasi. 2. Faktor-faktor penentu keberhasilan teknologi informasi komunikasi. Faktor utama yang menentukan keberhasilan dari penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam organisasi adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah pengguna dari teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Kunci awal dari keberhasilan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam perusahaan adalah kemauan pengguna untuk menerima teknologi informasi dan komunikasi tersebut. 3. Penerapan teknologi informasi komunikasi dalam dunia bisnis. Dalam bisnis, peranan teknologi informasi dimanfaatkan untuk perdagangan secara elektronik atau dikenal sebagai e-commerce, dagang atau perdagangan elektronik. E-commerce adalah perdagangan menggunakan jaringan komunikasi internet. 6. Peran penting teknologi informasi dalam bisnis. Yang pertama, mempermudah cara komunikasi. Yang kedua, memberikan pengetahuan dan sumber informasi. Yang tiga, manajemen data. Yang keempat, sistem informasi manajemen. Yang kelima, customer relationship management. Yang keenam, aktivitas bisnis selama 24 jam. A. Mempermudah cara komunikasi. Bagi banyak perusahaan, email adalah sarana utama komunikasi antara karyawan, pemasok, dan pelanggan. Email adalah salah satu pendorong awal internet. Penggunaannya sangat mudah dan relatif jauh lebih murah jika dibandingkan dengan faksimil untuk berkomunikasi. Selama bertahun-tahun, sejumlah alat komunikasi lainnya juga berkembang yang memungkinkan para staf untuk saling berkomunikasi dan
menggunakan sistem chat atau pertemuan online dengan sistem konferensi video seperti webinar, voice of internet, protokol, dan masih banyak lagi yang lainnya. B. Memberikan pengetahuan dan sumber informasi. Melalui internet, Anda hanya membutuhkan satu klik dan semua informasi sudah tersedia di depan mata Anda. Semakin banyak pengetahuan yang Anda peroleh mengenai bisnis, maka semakin berkembang pula bisnis yang sedang Anda kelola. Selain itu, Anda dapat dengan mudah untuk mencari informasi yang berkaitan dengan kompetitor Anda. C. Manajemen data. Deretan lemari arsip yang berisikan dokumen-dokumen perusahaan sekarang sudah tidak terlalu dibutuhkan lagi oleh beberapa perusahaan. Dengan adanya database saat ini, sebagian besar perusahaan menyimpan versi digital dari dokumen pada server dan perangkat penyimpanan. Dokumen-dokumen ini menjadi langsung tersedia bagi semua orang di perusahaan. Terlepas dari lokasi geografis mereka, perusahaan yang mampu menyimpan dan memelihara sejumlah besar data historis secara ekonomis, dan karyawan dapat mengakses langsung dokumen yang mereka butuhkan. D. Sistem informasi manajemen. Menyimpan data hanya menguntungkan jika data yang dapat digunakan secara efektif. Perusahaan progresif menggunakan data itu sebagai bagian dari proses perencanaan strategis serta pelaksanaan taktis dari strategi itu. Sistem informasi manajemen (SIM) menggunakan perusahaan untuk melacak data penjualan, biaya, dan tingkat produktivitas. Informasi ini dapat digunakan untuk melacak produktivitas dari waktu ke waktu, memaksimalkan laba atas investasi, dan mengidentifikasi bidang yang perlu perbaikan. Manajer yang melacak penjualan setiap hari yang memungkinkan mereka untuk segera bereaksi terhadap angka yang lebih rendah dari perkiraan dengan meningkatkan produktivitas karyawan atau mengurangi biaya item. E. Customer Relationship Management. Perusahaan menggunakan teknologi informasi untuk memperbaiki cara mereka merancang dan mengelola hubungan terhadap pelanggan. Customer Relationship Management (CRM) sebuah sistem yang dapat menangkap setiap interaksi perusahaan terhadap para pelanggan, sehingga terdapat data kronologis pelanggan jika sewaktu-waktu dibutuhkan, bagaikan data record. Salah satu contoh pelanggan menghubungi call center karena mendapat masalah mengenai informasi pengiriman barang yang ia pesan. Dengan adanya CRM, staf perusahaan dapat segera memberitahukan keberadaan barang pesanan pelanggan, karena seluruh interaksi disimpan dalam sistem CRM. Pelanggan pun menjadi tenang karena mendapatkan pelayanan yang memuaskan. Hal ini memberikan keuntungan bagi perusahaan sehingga dapat lebih meningkat kinerja terhadap produktivitas. F. Aktivitas bisnis selama 24 jam. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi, sangat membantu para pelaku bisnis untuk melakukan aktivitas jual beli selama 24 jam. Tidak seperti toko offline yang segala aktivitas sangat dibatasi oleh ruang dan waktu. 4. Apakah bisa UMKM di Poso mengimplementasikan teknologi informasi dalam bisnisnya? Jawabnya, bisa. Di era globalisasi saat ini, telah banyak para UMKM, tepatnya yang ada di Poso, yang sudah menggunakan teknologi untuk menjualkan barang dagangannya. Contohnya seperti kakak saya, yang tidak mempunyai toko pakaian, tapi bisa berjualan pakaian. Dengan hanya bermodalkan teknologi, yaitu berupa HP, dia sudah bisa berjualan pakaian. Bahkan para pelanggannya bukan hanya orang-orang yang berada di kota itu saja, akan tetapi bisa sampai seluruh Indonesia. Dengan adanya teknologi, sangat membantu para UMKM untuk berjualan bukan hanya untuk 1-2 jam saja, akan tetapi bisa 24 jam melayani para pelanggannya. 5. Hal-hal penting yang sudah dipelajari dalam mata kuliah ini. 1. Posisi teknologi informasi dalam strategi perusahaan, yaitu untuk menganalisis kondisi persaingan antar kompetitor.
dan supaya posisi teknologi informasi dalam kerangka strategi perusahaan menjadi jelas. Kunci dari teknologi informasi dalam strategi perusahaan adalah bagaimana teknologi informasi dapat membantu manajemen perusahaan dalam menciptakan produk atau jasa yang safer, better, faster dibandingkan dengan para pesaingnya yang sejenis. 2. E-business adalah pengguna teknologi internet untuk mengelola proses bisnis seperti penjualan dan pembelian, rantai pasokan, dan hubungan dengan konsumen. Sedangkan e-commerce merujuk pada pengguna internet dan web untuk melakukan transaksi. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kurang lebihnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.